Satu keluarga ini pindah ke rumah kosong di lereng gunung berapi. 5 hari kemudian, hanya si ibu yang keluar dari rumah itu tanpa mengenakan pakaian, serta membawa sesajen dan menguburkan ayam hitam hidup-hidup di depan teras. Ketika polisi datang, mereka hanya menemukan satu hal di ruang tamu, yaitu sesajen berisi jantung manusia yang masih hangat dan kertas bertuliskan, "Kami menolak tumbal, kami kalah." Pada tanggal 17 Mei tahun 2013, jam setengah 5 pagi, warga Dukuh Pasir Gendol di Sleman menemukan seorang wanita paruh baya berjalan telanjang di tengah kabut, serta membawa sesajen dan seekor ayam hitam hidup-hidup. Ia berjalan pelan menuju lapangan desa, lalu mulai menggali tanah dengan tangan kosong, sambil tertawa pelan seperti sedang menggendong bayi. Saat ditanya, ia hanya menjawab, "Saya menang, tapi anak-anak saya dimakan." Kejadian itu dilaporkan ke polsek setempat. Petugas datang ke rumah wanita tersebut di sebuah rumah tua di pinggir desa lereng Merapi, yang sebelumnya tak dihuni selama 18 tahun. Ketika polisi masuk, mereka menemukan satu meja ruang tamu penuh bercak darah, 3 pasang sendal berlumuran lumpur, dan sesajen yang terdiri dari bunga kantil, jantung segar, koin tua, dan sehelai rambut yang dikepang rapi. Tertulis di dinding dengan arang, "Tumbal ditolak, nyawa dibarter, jangan salahkan kami." Menurut data RT setempat, keluarga ini baru pindah dari Jakarta. Keluarga ini terdiri dari Pak Adiman, 45 tahun, dia adalah seorang teknisi. Bu Kirana, 40 tahun, ibu rumah tangga. Aira, 17 tahun, siswi SMA, dan Raka, 10 tahun, suka menggambar. Mereka membeli rumah tua yang konon dulu milik seorang dukun yang hilang saat Merapi meletus tahun 1994. Rumah itu kosong selama hampir 2 dekade, hingga akhirnya dibeli murah melalui lelang diam-diam. Menurut tetangga terdekat, minggu pertama keluarga Adiman tinggal di sana tampak normal-normal saja. Pak Adiman bahkan sempat membantu gotong royong warga. Namun, sejak malam Selasa Kliwon pertama, warga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap pagi, di depan pintu rumah mereka ada sesajen, bukan dari kami, tapi entah siapa yang meletakkannya. Kadang berisi hati ayam, kadang cuma koin dan daun sirih basah. Warga tak ada yang mengaku meletakkannya, tapi sesajen itu hilang dengan sendirinya sebelum tengah hari. Warga bernama Pak Darto yang tinggal 2 rumah dari sana mengaku malam ketiga ia mendengar suara aneh. Jam 2 malam, saya dengar seperti ada orang yang disembelih, bukan ayam, seperti manusia yang dicekik. Saya malu keluar, tapi pintu rumah saya berat sekali, kayak ditahan dari luar. Paginya, Bu Kirana terlihat menyapu halaman dengan mata sembab, dan ada bekas tanah basah di seluruh lantai depan rumah mereka. Menurut guru setempat Raka bersekolah, Raka pernah menggambar sesuatu di kelas yang membuatnya khawatir. Gambarnya menunjukkan satu sosok pria digantung di langit-langit, seorang wanita menangis di pojok kamar, dan sesajen di lantai dengan mata manusia di dalamnya. Saat ditanya maksud gambar itu, Raka pun menjawab, "Itu yang dilihat ayah tadi malam, tapi ibu disuruh diam." Aira, sang remaja SMA yang awalnya aktif dan ceria, namun dalam 4 hari terakhir ia tak lagi terlihat keluar dari rumah. Menurut temannya, Aira sempat kirim pesan lewat WhatsApp, "Kalau aku gak sekolah besok, jangan dicari ke rumah, kami udah salah ambil rumah ini." Dan sejak malam itu nomornya tidak aktif lagi.
Saat petugas akhirnya masuk ke rumah itu, mereka menemukan sebuah gudang tertutup di triplek yang diganjal batu. Di dalamnya ada kasur penuh darah, dinding dicoret-coret, kami harus beri satu atau mereka ambil semua, dan kain putih berisi potongan daging yang masih hangat. Warga lama yang masih hidup di sana menyebutkan bahwa rumah itu dulu milik Mbah Rono, seorang dukun tua yang dikenal menangani pesugihan yang melibatkan penjaga dari dalam tanah. Mbah Rono itu nggak punya istri, tapi tiap malam selalu ada suara anak kecil tertawa dari dapur. Kami semua tahu rumah itu butuh sesajen, kalau enggak penghuninya yang jadi sesajen. Anehnya, kasus ini tidak pernah masuk berita nasional. Polisi menyebutkan sebagai gangguan jiwa dan tragedi keluarga. Tapi dari sumber dalam arsip Polres ditemukan video rekaman singkat dari petugas yang pertama masuk ke rumah. Dalam isi rekaman, kamera bergoyang, suara napas berat dan ada satu kalimat yang tertangkap. Tolong, mereka bilang kalau sesajennya ditolak, gantinya harus bicara dengan darah. Lalu kamera mati dan petugas yang mereka mengundurkan diri seminggu kemudian. Hingga kini rumah itu kembali kosong. Warga menyebutnya rumah berhutang tumbal. Si ibu dirawat di rumah sakit jiwa dan tak pernah bisa berbicara normal lagi. Tapi setiap malam Selasa Kliwon, ia tetap menggambar dengan darah dari jarinya sendiri, bentuk sesajen di lantai kamarnya, seperti sedang menempati janji yang tidak selesai. Lalu, salah satu polisi yang pertama mengamankan lokasi sempat menyalakan CCTV rumah dari DPR yang ditemukan di dalam lemari. Rekaman malam ketiga, waktu saat Aira menghilang, memperlihatkan hal yang mengganggu. Pada pukul 2 malam, Pak Adiman berdiri di depan lemari ruang tamu, seperti berbicara sendiri. Aira muncul dari belakang, menangis dan menarik-narik lengan ayahnya. Tapi tubuh Pak Adiman seperti membatu, tak bereaksi sama sekali. Pada pukul 2:05, Bu Kirana muncul membawa pisau dapur dan sebaskom air. Ia menuangkan air hitam ke lantai, membasahi sesajen yang sudah tersusun. Dan di waktu selanjutnya, Aira ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat keluar dari frame. Suaranya terdengar. Tolong, ini bukan aku, ini bukan tubuhku. Setelah itu, rekaman berhenti. DPR terbakar sebagian. Petugas lain menemukan sebuah buku lusuh terbungkus kain mori tersimpan di plafon rumah, dipaku dari dalam, seolah disengaja agar tidak ditemukan. Isinya adalah catatan tulisan tangan Mbah Rono. Bagian paling penting berbunyi, yang tinggal di sini harus memberi. Tanah ini hidup dan lapar. Jika darah hewan tak cukup, ambil bagian tubuhmu sendiri. Jika itu pun tak cukup, ambil yang kau cintai. Tapi jangan pernah menolak, karena jika ditolak, ia akan datang untuk mengambil dan kau tak bisa melawan. Warga sekitar mengaku beberapa kali melihat bayangan tinggi hitam berdiri di jendela rumah tersebut pada pagi hari, meski tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Seorang pemuda bernama Bagas sempat mendekat dan melihat jelas bayangannya bukan manusia, lebih tinggi, bentuk kepala seperti keris, dan di dada bolong. Saat Bagas mencoba memotret, ponselnya langsung mati dan berbau daging gosong. Lensa kameranya meleleh. Beberapa hari sebelum kejadian tersebut, Guru Raka menerima gambar terakhir yang sempat disimpan di ruang kelas. Gambarnya menggambarkan seorang wanita menggali tanah, seekor ayam tertanam hidup-hidup, dan matahari yang tak ada di langit diganti oleh lingkaran hitam berisi wajah manusia menangis. Saat ditanya siapa itu, Raka hanya menjawab, "Itu wajah ayah."
Bu Kirana sempat menghubungi adiknya di Jakarta 3 hari sebelum kejadian. Ia hanya meninggalkan voice note berdurasi 8 detik. "Maaf, kami gak bisa pergi dari sini. Bukan karena gak mau, tapi karena rumah ini hidup." Lalu suara terdengar seperti seseorang menggedor tembok dan air mengalir deras sebelum sambungan terputus. Paranormal dari Jogja yang sempat diam-diam menelusuri lokasi berkata, "Ini bukan soal rumah angker. Ini tanah yang dikunci oleh perjanjian darah. Yang tinggal di atasnya harus memberi tumbal berkala. Kalau tidak, ia akan memakan keluarga itu dari dalam, mulai dari jiwa, tubuh, lalu ingatan. Dan biasanya satu orang akan dibiarkan hidup hanya untuk terus melanjutkan siklusnya." Ada satu surat dari kelurahan bertahun 1994 ketika Merapi terakhir meletus hebat. Isinya menjelaskan bahwa rumah itu pernah digunakan sebagai lokasi pemujaan rahasia oleh Mbah Rono. Ia melakukan pengorbanan binatang tiap malam, menyimpan sisa tumbal di sumur belakang rumah, dan membiarkan tamu-tamu tertentu masuk malam-malam yang tidak pernah keluar lagi. Tapi penyelidikan dihentikan karena Mbah Rono hilang saat erupsi, dan rumahnya dinyatakan terkubur sebagian. Anehnya, setelah peristiwa itu tidak ditemukan jasad Pak Adiman, Aira, ataupun Raka. Tidak ada kuburan resmi. Bu Kirana saat ini masih hidup di rumah sakit jiwa, tapi tidak bisa berbicara, hanya menggambarkan pola sesajen dan sesekali menulis kata yang sama, "Giliran kalian." Hingga kini rumah itu tetap berdiri, tidak dijual, tidak disegel, tapi warga sekitar menaburkan bunga 7 rupa dan melempar sesajen kecil setiap malam Selasa Kliwon ke arah rumah itu. Bukan karena percaya, tapi karena takut jika penunggunya merasa diabaikan lagi. Menurut dokter penjaga di rumah sakit jiwa, Bu Kirana tidak pernah berbicara. Namun, setiap malam terdengar suara dari kamar isolasinya, seperti suara 2 orang bertengkar. Suara pertama adalah suara perempuan yang menangis dan berkata, "Aku sudah ngasih, aku sudah menyerah." Suara kedua, suara laki pelan tapi menusuk, "Kamu bukan menolak sesajen, kamu menolak dirimu sendiri." Dokter mencatat dinding kamar Bu Kirana sering berdarah dari dalam, meski tidak ada luka apapun. Malam-malam tertentu, ia menulis di kaca, "Saya dikembalikan karena saya gagal." Seorang relawan yang pernah membersihkan kamar Bu Kirana menemukan kertas-kertas kecil diselipkan di balik cermin. Tulisan tangan tersebut mencatat urutan kejadian sebenarnya. Berikut potongannya. 1. Malam pertama sesajen muncul. 2. Malam kedua ayam mati di lantai dapur. Malam ketiga suara tangis Aira terdengar dari dalam tembok. Malam keempat, Raka hilang, hanya meninggalkan baju tidur. Malam kelima, Pak Adiman meminum air dari baskom sesajen. Lalu kalimat terakhir ditulis besar, "Saya diberi pilihan, menyerah atau menjadi. Saya pilih menjadi." 2 tahun setelah kejadian itu, warga yang membersihkan saluran got di belakang rumah tersebut menemukan lubang tanah sedalam 1 meter. Lubang itu mengeluarkan cairan merah seperti darah dan berbau amis daging basi. Di dasar lubang ditemukan sisa sesajen busuk, koin logam kuno, dan potongan kecil tulang rahang manusia anak-anak. Setelah itu, semua yang ikut menggali mengalami mimpi buruk yang sama selama 7 hari. Mereka melihat sesosok wanita bertelanjang dada, menggali tanah sambil menangis, lalu menoleh dan berkata, "Tolong, ambil ganti selain aku." Pada malam Selasa Kliwon di tahun 2020, warga melihat asap mengepul dari dalam rumah itu.
Namun saat didekati tidak ada api, hanya terlihat meja sesajen utuh dan cermin dengan tulisan embun, "Aku sudah kembali." Dalam penelusuran lebih dalam oleh tim dokumenter lokal, seorang paranormal mengatakan sesajen itu bukan permintaan, itu adalah kontrak. Siapapun yang menolak, tubuhnya akan dipinjam. Kalau dia menyerah, dia akan dijadikan wadah dan hanya ditinggalkan jiwanya. Lalu ia berkata, Bu Kirana disisakan karena dia yang terakhir membuat keputusan, menolak memberi, tapi juga tak sanggup untuk melawan. Pada tahun 2022, sekelompok peneliti mistis yang nekat masuk ke rumah tersebut membuka laci tua yang terkunci. Isinya koin kuno, serbuk bunga kering, dan sebuah KTP atas nama Gilang Adiman. Gilang adalah anak ketiga keluarga Adiman yang tidak pernah tercatat dalam laporan polisi. Tidak ada data lahir, tidak ada foto, hanya nama itu dan sidik jari samar. Diduga Gilang adalah anak yang dikorbankan sejak awal, bahkan sebelum keluarga itu pindah. Dan mereka mencoba menolak pengorbanan ulang. Itulah sebabnya sesajen muncul setiap malam. Rumah itu masih berdiri, tak ada yang bisa menjual, membongkar, apalagi menghancurkannya. Karena setiap kali diganggu, pohon jati di halaman depan rumah berdarah. Malam Selasa Kliwon berikutnya, warga tetap meletakkan sesajen kecil di ujung jalan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi karena mereka percaya penunggu tanah itu masih lapar. Dan Bu Kirana masih menggambarkan lingkaran sesajen di lantai kamarnya dengan darah dan jarinya sendiri. Sambil berbisik, "Aku hanya disisakan agar kamu tahu kalau kau tinggal di tanah yang salah."